Oke. Ini buat penyebab kopling terasa slip atau kurang responsif. Jadi untuk cara kerja kopling kan seperti ini ya. Jadi ada media geseknya. Nah, ini kan kopling bergesekan gini. Nah, kalau untuk di sininya udah aus, terus kampas koplingnya udah habis, tuh pasti slip. Tapi ada faktor lain, misalnya di sini. Nah, ini pairnya yang udah lemah, ini bisa juga membuat slip. Bisa juga di kabel koplingnya yang kasar ya, itu membuat slip juga. Itu kebanyakan yang dibahas. Nah, ini seperti ini juga udah sering slip kalau ini. Nah, cuman untuk faktor lain yang jarang dibahas tuh ada di sini. Ini ya teman-teman, kakak kasih lihat. Ini yang saya alami. Jadi saya contohkan dulu sedikit. Untuk pergerakan ini saya pasang ya. Untuk pergerakan kampas kopling kan seperti ini dia. Dia kalau di kopling kan dia geser sedikit. Jadi gesernya ke sini. Ya. Jadi gesernya ke sini, kalau dilepas kopling dia balik rapat lagi gini. Geser-geser. Nah, jadi mainnya tuh gesernya ke sini. Kanan kiri. Oke, tutup cara mainnya. Lalu untuk penyebab lainnya ini biar koplingnya responsif itu lebih enak. Ada lagi faktor lain. Jadi yang jarang orang bahas ya ini. Faktor lainnya tuh ada di sini. Di rumah koplingnya. Ini harus rapat. Jangan oblak seperti ini juga pengaruh. Nah, ini harus diganti karetnya. Kalau oblak seperti ini ganggu juga ke akselerasi nanti. Nah, ini nggak boleh oblak. Jadi harus rapat, tapi dengan catatan nggak paten ya. Kalau di Yamaha ini di dalamnya ada karetnya, jadi rapat, cuman dia masih bisa mental sedikit buat peredamnya. Faktor lainnya ada di sini, ini jarang orang bahas ini. Nah, ini kelihatannya ini udah kemakan. Satu lagi ini yang ganti tadi, ini masih utuh, belum kemakan. Nah, masih utuh. Kalau ini udah kemakan banyak. Efeknya apa? Jadi kalau prinsip kerjanya tadi kan dia kampas rem tuh geraknya ini kan. Harus saya pasang ya buat contoh. Kalau kampas kopling kan geraknya ke kanan kiri. Dengan adanya keausan di sini, dia ruang geraknya tuh terbatas. Nah, ini. Nah, dia geraknya kurang bebas. Terhalang sama ini. Yang bekas ausnya ini. Jadi selain kampas kopling, plat kopling, kabel, terus sini tadi karet peredamnya ini juga cukup berpengaruh. Jadi ini nggak harus ganti ya, diperbaiki masih bisa sebenarnya. Bisa diamplas sampai rata atau pakai kikir. Cuman harus presisi semua sisi ini. Nah, ini depan belakang kena ini. Nah, ini kan sama ini. Nah, jadi ini harus rata biar nyaman tuh koplingnya, biar responsif. Itu tips dari saya. Nah, lalu gunakan kampas kopling yang ori ya, minimal ori. Kalau mungkin ori terlalu mahal, bisa pakai yang merek-merek lainnya, Daytona atau apa itulah, terserah. Itu lebih aman. Nah, waktu pemasangan usahakan ini langsung dibasahi oli seperti ini. Jadi biar nggak
biar bisa langsung enak nanti dipakainya dan lebih awet juga, karena dia jadi minim gesekan nanti dengan pemakaian oli seperti ini. Masih ori bukan fiction, masih bagus, cukup bagus, masih bisa dipakai. Jadi gitu. Untuk masangnya pun juga nggak bisa sembarangan. Kalau untuk di fiction ini ya, ini kan ada ada jadder spring namanya. Saya buka sedikit. Nah, di sini dia ada 2 plat besi. Nah, seperti ini. 2 plat besi. Satu lurus saja biasa, satunya agak melengkung dia. Nah, ini perbedaannya. Kalau untuk yang ini, yang sisi dalam, terus satunya ini